Oh iya lupa. Iya, iya. Sumpah. Hari Gue ini nggak kita nyadar sebenarnya. akan Iya, lu kan membahas nggak berarti ya. Gue aja dari tadi sadar. Di bawah sinar, sinar nggak kelihatan. psikologis, Tapi tapi pembahasannya itu lu bisa sendiri. subtemanya danau api. Kan udah makan kopi lagi. Danau api. Repot banget. Jadi pembahasan eskatologi dalam kaitannya dengan danau api atau yang dalam bahasa Yunani Gehenna, yang dalam bahasa Ibrani Gehinom, yang bertalian atau berhubungan dengan kata Ben Hinnom. Ya, memang kita nggak akan bahas secara spesifik ya, karena ini pembahasan yang bertalian dengan akhir zaman ya. Tapi kita akan lihat sebetulnya Gehenna atau neraka itu seperti apa. Nah, apa urgensinya kita bahas neraka? Gitu kan, pertanyaannya kan. Apa kita bahas neraka? Kan kita nggak ke sana gitu. Ngapain kita bahas? Nah, ada aja orang yang nggak percaya tentang neraka. Contohnya siapa? Saksi Yehova nggak percaya neraka. Nggak percaya neraka. Terus mereka percaya surga doang. Ya, mereka percaya adanya Firdaus yang di ini jadi bahasa saksi Yehova ya. Udah nggak apa-apa sedikit ya. Sedikit kok, Bet. Jadi mereka percaya adanya surga, tapi ada juga surga yang versi di bumi ya, di Firdaus, untuk orang-orang yang menyebarkan ajaran saksi Yehova, juga untuk Firdaus orang-orang yang ada di bumi gitu ya. Nanti next time kita bahas tersendiri ya. Itu munculnya dari mana sih? Itu tahun 1914 munculnya. Ya. Louder, please. Ya. Louder, please. Oh. Ini mereka juga buat Alkitab sendiri ya. Mereka buat Alkitab sendiri, namanya You understand? New Translation Bible. Apa kok yang buat New World Bible? New World Translation atau Alkitab Dunia Baru. Siapa yang buat Kopet? Saksi Yehova. Itu tahun 1950. Oh, Yosua apa pengikutnya ya? Oke, kita masuk ke pembahasan tentang danau api. Kenapa danau api? Bukannya di Alkitab ditulisnya lautan api. Nanti kita bahas. Jadi sebagaimana ini pendahuluan dulu ya. Sebagaimana kita percaya bahwa ada realitas surga atau kenyataan tentang surga. Kita percaya adanya surga. Maka neraka pun juga ada. Jadi neraka itu bukan mitos ya. Ada orang beranggapan bahwa neraka itu kosong. Empty hell. Tapi ada orang yang beranggapan neraka itu tidak ada. Sebab Tuhan itu adalah Allah yang penuh kasih. Tidak mungkin Allah menghukum orang dan menyiksanya di dalam neraka. Tapi ternyata ada di Matius 5:22, Matius 5:29, Matius 10:28, Matius 18 ayat 9, Markus 9 ayat 43, Markus 9 ayat 49, di Lukas juga ada, di Yakobus juga ada ya. Lukas 12 ayat 5, Yakobus 3 ayat 6. Kita buka Yakobus ya, Yakobus 3 ayat 6. Yakobus 5. Jauh banget. Nggak ada 5-nya, sumpah. Yakobus 5. Mirip kan 35. Jauh banget. Masih maksa. Lidah pun adalah api. Ia merupakan suatu dunia kejahatan dan mengambil tempat di antara anggota-anggota tubuh kita sebagai sesuatu yang dapat menodai seluruh tubuh dan menyalakan roda kehidupan kita. Sedang ia sendiri dinyalakan oleh api neraka. Jadi neraka itu bukan eksistensi yang semu, bukan eksistensi yang kosong.
Neraka itu abadi. Neraka itu ada. Jadi yang disebut neraka itu apa? Neraka itu tempat, tapi sekaligus menunjuk suasana. Neraka adalah konsekuensi keberdosaan manusia dan kegentaran terhadap Allah. Jadi bukan Allah yang menciptakan neraka, tapi manusia dalam kehendak bebasnya menciptakan satu konsekuensi di mana mengharuskan adanya dunia baru. Jadi jangan salah mengira bahwa Allah yang menciptakan neraka, bukan. Tapi karena kehendak bebas manusia yang jatuh ke dalam dosa, maka manusia menciptakan suatu opsi ya, adanya dunia baru, juga yang lama harus dilenyapkan. Jadi opsi itu bukan Allah yang menciptakan, tapi manusia. Sama dengan kejahatan. Allah itu tidak ada unsur kejahatan. Kalau dikatakan neraka adalah kegentaran terhadap Allah, bukan berarti Tuhan menginginkan seseorang itu bertobat karena takut ya, karena scary. Ada juga loh yang beranggapan bahwa jangan kita bahas tentang neraka, nanti kita jadi punya pertobatan yang salah. Nah, bagaimana? Amanat Agung kan bilang, poinnya ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan kepada. Paulus juga negur Timotius, diajarin semuanya dong, jangan sebagian. Nah, karena neraka ada di Alkitab, ada muatannya di Alkitab, maka kita bahas tentang neraka. Bukan supaya kita takut, lalu kita bertobat. Dan itulah bukan, Allah tidak menghendaki pertobatan karena takutnya. Tapi Allah menghendaki pertobatan karena kita membangun hormat, respect. Jadi Tuhan menginginkan seseorang bersikap takut akan Tuhan seharusnya bukan karena neraka, bukan karena realitas neraka, tapi karena mengasihi dan menghormati Dia. Karena waktu tahun 2012 kan heboh kan. Sebenarnya bukan cuma tahun 2012. Saksi Yehova tuh udah meramalkan berapa kali tuh kedatangan Tuhan Yesus, tapi nggak datang-datang. Nah, tahun 2012 diramalkan, diisukan akan menjadi akhir sejarah dunia. Patokannya kalender suku Maya lagi. Orang Kristen percaya lagi. Mau jadi bohongin. Saya nunggu Iya, tsunami kan. Tapi hujan gede Gitu ya. di rumah, di belakang rumah saya Akan mendramatisir ya. Wah, ini beneran kiamat. Gue percaya lagi waktu 2012 itu. Itu lagi main PS. Kiamat main PS. Kiamat di main PS. Tapi kalau bed di belakang rumah Gayo ada pohon gede, tumbang ke rumah. Rumah lu, Cuma iya. emang sih. Itu kiamat, itu emang khusus buat rumah lu aja kiamat ya. Iya, maksudnya kayak sampai apa? Ternyata suku Maya, kita bisa di mall. Kayak dari hujan. Tuh hujannya sampai kayak gitu-gitu. Ternyata suku Maya salah tebak. Bukan bumi, rumah Gail. Salah dia, salah baca. Kita bahas neraka. Nah, ini saya sampaikan di awal. Satu ya karena ini ada muatannya di Alkitab. Jadi mau nggak mau kita harus bahas. Perintah Tuhan Yesus sendiri yang mengatakan bahwa ajar mereka melakukan segala sesuatu. Jadi diperintahkan kepada beneran. Satu, dua, supaya kita memiliki kegentaran terhadap hidup. Bahwa hidup ini itu bukan permainan kosong ya. Manusia bisa hidup sembarangan. Itu kan konsep-konsep you only live once. Hidup cuma sekali. Hidup cuma sekali, nikmatin aja. Nanti kalau udah meninggal ya, ketemu Tuhan baru dia sadar. Udah meninggal baru dia meninggal. Cuman kenapa ya COVID kayak lama banget? Padahal kalau dibandingin kehidupan abadi ini nggak ada apa-apanya. Apanya yang Kehidupan apa kita sekarang nggak ada apa-apa kalau dibanding kehidupan abadi. iya, Nanti jelas. tapi sekarang kayak lama banget gitu. Saya sih ngerasain cepat. Tapi cuma lain. Perjalanan waktunya lain. Covid orang perjalanan waktunya lain. Dulu Covid belum umur segini soalnya. Sekarang mau lama waktunya. Iya tuh. Tiba-tiba Tapi mau cepet sih. Tahu-tahu sekarang udah hari Jumat.
Covid Ada yang sadar kan? Bu. Ya, cobain nanti bentar lagi lu bilang hari Jumat ini. balik weekend kalau di kantor. Iya, weekend. Iya, tapi Jadi, neraka itu apa? Tempat Itu ya apa sudah suasana? mau lulus aja. Kamar Iren. Dua-duanya. Kartu Neraka itu pol. tempat sekaligus suasananya. Prinsipnya adalah menunjuk kepada sebuah suasana. Sebuah suasana tapi juga tempat di mana terdapat oknum-oknum yang terpisah dari Allah dan tidak memiliki kesempatan untuk memulihkan hubungan dengan Allah. Jadi siksa neraka itu mana? Siksa neraka itu terpisah yang dengan Allah itu ya, Pak? Yang dimaksud retak gigi dan ulat itu apa? Penyesalan. Retak gigi dan Karena ulat. nggak ada kesempatan lagi. Ya, oke. Penyesalan ya. Penyesalan. Api yang tidak pernah padam dan ulat itu menekankan pada keadaan neraka yang sungguh menyiksa. Menyiksanya itu dalam konteks fisika atau Fisik Karena dan batin ya sih. sampai hari ini belum ada manusia yang dibangkitkan. Semua berstatus roh. yang sungguh. Jadi semua ada di dunia orang mati, intermediate state. Nanti semua dibangkitkan dikasih kemuliaan. Sebagian akan Kan nanti di dalam dalam ditarik ke kota ntar nyambung lagi. kerajaan Allah bersama dengan Tuhan Yesus. Kan lebih campur Sebagian akan menerima kengerian kekal. Ini ada di Alkitab. Nanti kita lihat. Dibakar. Aku pernah ngebayangin. Ya ini makanya disuruh bayangin. Jadi api yang tidak pernah padam dan ulat itu hendak menekankan bahwa neraka merupakan tempat yang api abadi ya. tidak menyenangkan. Macerasua. Tempat di mana murka Allah menyala-nyala. Dan manusia yang masuk sana tidak lagi memiliki kesempatan untuk memiliki hubungan yang dipulihkan dengan Tuhan. Kalau di kepercayaan samping kan masuk neraka Nunggu. terus kayak ada berapa tahun gitu loh sesuai kesalahan mereka. Ya, terus Tapi hadis nama hadis Nabi Muhammad kan berada belum. kayaknya nggak ada Abraham. Ya, terus habis itu bisa kalau Nggak ada Abraham. kalau udah Suasananya kan bisa ke sana kan. Ya kan gimana lo masih roh belum Konsep diapa neraka itu bisa diapa-apain. bukan hukuman sementara, tapi kekal. Jadi kita Terus gimana dong yang di Katolik purgatori? Nggak bisa. Itu Purgatori atau penyucian kata itu sih nggak bisa kan. konsepnya bukan orang yang bejat Covid ada Covid. dimurnikan lalu masuk ke dalam surga atau orang yang dikasih hukuman sementara lalu nanti hidup dikasih kudus kesempatan tanpa masuk surga. Tidak. Purgatori artinya adalah orang yang masih memiliki dosa venial sin, dosa yang masih bisa diampuni. Lalu dia menjalani mekanisme api penyucian, dia disucikan lebih dahulu, baru dilayakkan masuk ke dalam langit baru bumi baru. Bukan orang yang bejat yang melakukan mortal sins. Mungkin kalau bahasa kita pornos dan moikos. tidak Tapi kalau bahasa Katolik mortal sin, venial sin. Mortal sin dosa yang tidak bisa diampuni. Apa? Menghujat Roh Kudus. Menolak, dipertobatkan terus-menerus. ulang kita tahu itu salah, kita Ya, apalagi udah tahu kebenaran ya. Ya. Gimana tadi mau? Berarti itu dilakuinnya di dunia atau pas kita udah melihat Apanya? di dunia lah. yang tadi yang kalau bilang kalau di Mortal sin. kalau Mortal sin itu di Ya. dunia lah. Dosa yang dilakukan di dunia. maksudnya kan itu penyucian juga kan berarti kan ada pengampunan kan. Ya, cuma di purgatori itu bukan konsep seperti yang tadi Abigail jelaskan, di mana orang dihukum selama beberapa waktu, kemudian dia setelah penghukumannya selesai dia diizinkan masuk ke surga. Tidak. Purgatori itu bukan orang yang punya mortal sin lalu dipulihkan, tapi orang yang punya venial sin, moikos sin. Dia dipulihkan baru dilayakkan masuk ke Enggak, tapi langit baru maksudnya bumi baru. itu pengampunannya itu terjadi pas maksudnya Katolik penghakiman purgatori itu atau beda mereka beda lah. di sini nggak masuk purgatori gitu loh. Iya, Sih, kita itu juga percaya Yesus Tuhan. Coba gimana?
Jadi mereka Awalnya bukan. diampuni dulu. Baru kecil dia Maksudnya itu terkicil. pengampunannya purgatori Lagi, itu Mas. terjadi di neraka. Mereka masuk neraka dulu diampuni terus pindah. Purgatori Atau itu Bisa. gede ya? sebelum Ya atau curang sebelum ya curang. Itu makanya ada Lutheran. atau Ada setelah Protestan pengampunan juga tapi itu. nih. Jadi ya ada tiga jalur ya. Orang yang langsung ke surga, atau Kita orang yang legend. langsung ke neraka, atau orang yang masuk api penyucian purgatori. Orang yang tidak memiliki Ya, tapi baik kalau- mortal sin Iya, maupun tapi kan venial dia sin ada langsung ke pattern surga. buat misalnya nih, Orang dia orang yang misalnya mortal nih, sin bener lah kayak masuk keturunan neraka. Kristen lu kayak ada. Orang yang tidak mortal sin pada tapi masih jatuh deh. Venial. Terus dia venial sin beranggapan dia masuk purgatori. Terus itu mereka di Padahal mana? kita pokoknya intinya nanti aja ya. Ketika mereka Kalau kita ya udah Kan kita berarti kalau salah kayak itu tanggung berarti jawabin lah. pengakiman, kan? Udah pengakiman dan udah nggak di Firdaus lagi kan? Nanti baru gadget Ini minggu kemarin menjadi ribet ya. Obet lagi Ini ngomong campur Nah, diskusi campur ya, Rendo tadi. Kenapa saya bilang ini sesuatu yang ribet? Karena di Katolik dan di Kristen Beda itu ya? berbeda konsep kebangkitan, penghakimannya beda. Jadi daripada nanti teman-teman bingung, nanti kita Gitu. ambil topik tersendiri tentang itu ya. Ini Oh, nanti berarti- jadi kita bahas purgatori. berarti kalau di Katolik nggak ada Firdaus, lainnya langsung penghakiman. Maksudnya meninggal langsung penghakiman. Orang yang meninggal langsung dihakimi. Oh, berarti nggak ada apa namanya Iya. tempat tunggu, waiting room. Itu campur bahasa. Ada. Nggak, masa Purgatori. kalau di Katolik nggak ada Nah, waiting ini room. titik temunya di situ. Nggak ada waiting room beneran. Titik temunya di situ. Itu kenapa ada Intermediate state-nya purgatori. Gitu. maksudnya nggak ACC kalau kata orang Protestan. Orang Katolik lah, gue udah di ACC gitu. Gue udah di admit gitu. Abraham nungguin nih. Kita lanjut ya. Lanjut Kak. Apa nggak jelas? Apa sih? Rasanya nggak jelas. Neraka adalah tempat pembuangan permanen. Nah ini tadi sekaligus menjawab pertanyaannya Abigail. Ada konsep tetangga kita yang mengatakan kalau neraka itu ketika dia masuk ke dalam satu penghukuman Jauh. itu cuma sementara ya. Saya nggak tahu apakah itu konsep yang betul dipahami seperti itu. Nanti harus perlu ditanyakan ke saudara kita yang bersangkutan. Karena saya tidak mempelajari perspektif mereka secara mendalam gitu ya. Kalau tadi dikatakan orang yang masuk neraka hanya dalam waktu tertentu saja, kurun waktu tertentu, dan pada waktu masa penghukumannya selesai dia masuk surga. Kalau di kita tidak ada. Ini final betul-betul. Satu pertandingan doang. Makanya bumi sekarang itu perlombaan yang diwajibkan. Satu-satunya kita punya kesempatan untuk memilih Tuhan atau bukan Tuhan. Ya, terus tapi kalau yang itu kan, yang kan nanti ada warga. Ya. Warga itu nanti bakal didewasakan. Kemungkinan ya. Kalau Tapi didewasakan berarti posisi- dia dapat kesempatan. Tapi Posisi tidak posisi berganti. tidak hak prerogatif Allah. Berarti Tapi kan dia Ini didewasakan. sama logikanya kayak gini. Sebelum manusia jatuh kan nggak ada penggolongan itu kan. Mana yang memimpin, mana yang dipimpin. Bukan berdasarkan hak prerogatif Allah. Dalam arti Allah memilih satu kaum, satu umatnya untuk memiliki standar kekudusan tertentu, maka dia digolongkan sebagai warga kerajaan Allah, anggota keluarga kerajaan Allah. Tapi dulu Allah memilih secara langsung karena tidak ada penggolongan itu. Karena nggak ada yang bukan umat pilihan dan umat pilihan dulu sebelum manusia jatuh ke dalam dosa. Bisa dipahami nggak nih? Setelah jatuh kan baru ada orang yang dipilih, ada orang yang nggak dipilih. Bukan dipilih, bukan dipredestinasikan untuk mana yang masuk surga neraka, tapi dipredestinasikan dalam arti diberi kesempatan untuk selamat, dikembalikan ke rancangan semula, dan yang tidak. Dan itu hak prerogatif Allah. Jadi prerogatifnya bukan orang yang sudah ditentukan langsung selamat kayak pandangannya Calvin. Unconditional election, limited atonement, irresistible grace, perseverance of the saint. Orang yang sudah ditentukan dipilih Tuhan. Mau nanti dia jalan hidupnya rusak serusak apapun, karena sudah dipilih Tuhan nanti suatu saat dia bertobat lagi. Ini konsep yang auto surga.
lucu gitu ya. Kalau sampai cari manusia. Jadi neraka adalah tempat pembuangan bagi mereka yang tidak diperkenankan tinggal di kerajaan Bapa. Neraka di mana? Neraka sudah ada belum? Belum. Neraka belum ada. Neraka di mana? Di bumi ini atau di galaksi. Milky. Nah, itu nanti yang jadi penjelasan kenapa disebutnya bukan lautan api, tapi danau api. Kan neraka dalam bahasa aslinya Gehenna, ya kan? Bahasa Ibraninya Gen Hinom, gitu kan? Gehinom, Gehinom berhubungan dengan kata Ben Hinom. Ben Hinom itu lembah atau daerah yang permukaannya rendah di bagian selatan Yerusalem. Nah, di situ dulu terdapat pusat penyembahan berhala pada zaman raja-raja. Nanti bisa dibaca di 2 Raja-Raja 33 ayat 10. Silakan dibaca. Nah, di tempat di lembah itu diselenggarakan persembahan korban yang menggunakan anak-anak sebagai sarananya kepada dewa Molok. Nanti bisa dibaca di 2 Tawarik 28 ayat 3 dan 2 Tawarik 33 ayat 6. Nah, tentu saja ini hal yang menjijikkan, hal yang memalukan di hadapan Allah. Nah, karena upacara-upacara yang pernah diadakan di tempat tersebut, maka tempat dan nama itu menjadi lambang api neraka. Nah, jadi paham ya asal-usulnya. Kenapa jadi kata Gehenna gitu ya. Nah, sementara bagi orang Yahudi, Gehenna atau neraka itu punya pengertian tempat penghukuman bagi orang-orang berdosa, yang biasanya hampir selalu menunjuk kepada tempat penyiksaan. Wah, ini seru nih kalau dibahas. Apakah Allah itu psikopat? Psikopat. Bukan. Tangan buntung, potong, tunggu lagi, potong lagi. Psikopat. Gitu ya. Nanti kita bahas di pendalaman kita bagian surga. Dia nggak datang. Makanya datang. Bagian surga. Terus gue masukin ke patung. Sekarang kita bahas, kenapa bukan lautan api? Kenapa disebut danau api? Medium rare lagi. Kata lautan api itu dalam bahasa aslinya limne puros. Sampai kita salah. Churros. Kopi churros. Kita buka deh Wahyu 20 ayat 14 dan 15. Wahyu ayat 14 sampai 15. Ayat 14 sampai 15. Wahyu 20 14 15. Wahyu 20 ayat 14 Iya, Cun. sampai 15. Cun. Nggak boleh kayak gitu, Cun. Ya, sebagai Apa? Wahyu 12, 14, 15. Nggak ada. Oke, Saya baca ya. bos. Wahyu 20 ayat 14 sampai 15. Lalu maut dan kerajaan maut itu dilemparkan ke dalam lautan api. Dan itulah kematian yang kedua. Lautan api. Dan setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis dalam kitab kehidupan, ia dilemparkan ke dalam lautan api. Nah, sebetulnya kata lautan api bahasa aslinya itu talasa ya, bukan limnetupuros. Jadi tidak tepat diterjemahkan lautan api. Nah, jadi pasti jadi pertanyaan, kenapa disebut danau? Kalau yang jadi neraka itu di bumi ini atau di galaksi ini, bumi atau galaksi ini yang menjadi lautan api, yang menjadi tempat penghukuman nanti, yang terbakar gitu ya, yang menjadi api kekal, atau keluarga matahari, dibanding jagat raya itu cuma setitik. Kalau lautan itu kan dominan ya, mendominasi ya. Masa Allah menghancurkan jagat raya ini sebagian besar? Tentu tidak. Tadi lautan apa bahasa asli? Limno palam. Bukan kalau danau. Itu kalau lautan. Itu danau. Kata lautan sebenarnya lebih tepat diterjemahkan talasa.
Halasa. Halasa me ya. Halasa. Yang kukunya cerita cinta. Kemas romantis. Kita buka Wahyu 21 ayat 8. Ini nih. Oke, saya baca ya. Tetapi orang-orang penakut, orang-orang yang tidak percaya, orang-orang keji, orang-orang pembunuh, orang-orang sundal, tukang-tukang sihir, penyembah-penyembah berhala, dan semua pendusta, mereka akan mendapat bagian di dalam lautan api yang menyala-nyala oleh api dan belerang. Inilah kematian yang kedua. Yang mati fisik, bro. Kenapa disebut kematian kedua? Karena ketika orang mati baru mati fisiknya, tapi nanti dibangkitkan lagi. Masalahnya nanti kekal sama Tuhan atau nggak sama Tuhan. Itu pertanyaannya itu. Ketemu siapa lu janjiannya? Janjian ya. Nggak mau ah. Mati harus kandang. Iya. Tunggu di komen. Jadi kemungkinan neraka itu ada di mana? Sekali lagi neraka itu kemungkinan di bumi ini. Blade 7. Blade A ya, Blade A. Makanya disebut dengan Blade A Islam, bro. di mana bumi akan terbakar menjadi genangan api. Kemungkinan lain adalah tata surya kita, solar system, atau seluruh galaksi di mana matahari kita berada, galaksi Milky Way. Berarti surga di dimensi lain, Om? Bisa jadi Ya. di galaksi lain. Ya, Nggak surga ada. bukan di dimensi lain, masih di jagat raya ini. Sekarang sih. Dimensi lain. Masih di jagat raya ini. Nah, ini jadi menarik lagi nih. Apakah intermediate state, Hades, itu posisinya di jagat raya ini? Iya. Iya, Enggak tahu gua. Apa? Pertanyaannya apa? Hades. Sekolah bodoh. Harusnya iya ya. Hades. Oh, Hades enggak. Hades Soalnya kita pindah-pindah gitu, Enggak. Kak. Kalau enggak, atau Pakai intermediate apa state pindahnya? Iya, itu roket. ada di dimensi Star Trek. di jagat. Maksudnya ada di jagat raya ini. harusnya iya. Kalau beda, naik apa? Hades. Iya. Naik apa? Kan habis Hades baru naik. Enggak, orang tubuh kemuliaan belum bisa. Kan masih Nah, kalau yang kita pelajari belum sampai hari ini belum ada yang dibangkitkan ya. Tagayul enggak, karena itu masih belum ada yang dibangkitkan. Jadi di Hades itu enggak ada. Ini kayak yang ini, yang Tuhan Yesus Ada tidak nyaman. yang ini kayak Ada sih tidak nyaman kok, Ben. dinaikin dalam bentuk manusia. Elia. Musa, Elia. Itu Musa, nggak tahu Musa. Iya, iya. Itu di tempat Henok mati nggak Dia sih? berarti mati satu doang. Ya, Henok bukannya mati nggak? ya, Yang benar-benar ini bukan Elia dong. Kan dulu di dulu. yang jadi perdebatan justru Musa. Waktu itu pernah Nggak kita ada bahas mayat. loh ini loh. Iya, benar. Ada mayat. Tadi di katanya Kobet, ya Hades dong. Ya. Kobet. Oke, apa? Itu tadi. Jadi belum ada yang dibangkitkan. Jadi belum ada yang di Hades tidak nyaman itu. Hades tidak nyaman itu kan intermediate state, dunia orang mati, bukan fisik roh. Iya, gue Oh, Terus mereka ngapain? Mereka nunggu. Iya, berarti dalam mereka keadaan di tidur. sini kan. Berarti mereka sadar gitu kan. Enggak sadar. Sadar. mereka tidur. Tidur. Mereka ada di dalam menara. Mereka di Mereka di di nyaman. Tahu dari mana? Mereka tidur. Mimpi nggak? Apa pas apa mereka datang ke mimpi kalian. apa sebelum tidur mereka jalan dulu masuk ruangan? Lucu banget sih. Ini tafsiran saya. Sebelum tidur jangan masuk ruangan. Karena kan Diam. Kalau yang Hades nyaman, ya dia posisinya tidur. Sadar. Setengah tidak sadar. sadar. Tidak sadar. Tapi yang di Hades tidak nyaman itu sadar. Oh nggak adil kak? Berarti yang tidak sadar Nah, tidak sadar. tapi waktu itu Yang ini tidak jadi nyaman. perdebatan saya. Jadi Mereka nggak tahu dong kalau mereka apakah nyaman. orang yang masuk Hades tidak nyaman itu otomatis dia masuk neraka? Tidak. Jawabannya adalah Terserah Tuhan. Saya bisa nggak tahu. Tidak. Tahu. Oh iya Jawabannya adalah itu Cuma Tuhan yang tahu. bagian Tuhan. Bagian Tuhan. Apa namanya apa bagian Tuhan? saya punya dua jawaban. Extraordinary. Ini bukan jawaban yang
bukan jawaban yang kontradiktif. Jadi jawabannya adalah tidak, karena belum ada penghakiman, belum dibangkitkan. Tapi iya, karena yang udah dimasuk Hades tidak nyaman itu nggak mungkin ke Hades nyaman. Tapi penentuannya ada di penghakiman. Itu apa namanya? Jadi Bagian waktu yang itu tidak bisa tercapai. Hak prerogatif. saya berpikir Iya, hak prerogatif Allah. bagaimana bisa orang belum dihakimi dia divonis? Iya, ada kata lainnya. Iya juga sih. Sorry, bagaimana orang bisa divonis? Kalau dia belum sidang. Iya, dia belum dihakimi. Nah, ini kembali lagi ke doktrin ya. Kalau di doktrin Katolik, ya orang sudah dihakimi. Kalau di doktrin yang kita pelajari, belum dihakimi. Berarti yang tidak yang nyaman mereka nggak tahu udah mereka nyaman. Oh, makanya mereka tidur. Nyaman. Nyaman banget nih. Nggak boleh Ecun begitu. Ecun nggak boleh gitu kok Ecun gitu. Nggak boleh Nggak tahu. Ecun gitu. Saya nggak bisa jawab. banget. Oh, bukan gitu. Kalau misalnya mereka nggak sadar kayak gimana ya? Jadi Kayak orang-orang yang pernah dibawa ke surga itu gimana gitu. Bisa benar. Oh, bisa benar. Itu gambaran. Gambaran Kebetulan dia ikut tidur. itu ya bisa dibilang spoiler. Jadi kayak Yohanes yang melihat surga, Paulus yang melihat 3 tingkat surga. Kayak bisa jadi kan. Itu kan Dikasih tahu. sebetulnya belum final. Maksudnya belum beneran belum jadi semua gitu. Kenapa belum jadi semua? Kalau udah jadi semua itu Tuhan Yesus datang yang kedua. Logikanya gitu kan. Jadi itu gambaran penyingkapan di masa depan. Nah, makanya nanti kita harus nonton nih. Saya ada kasetnya ya tentang Yohanes yang dibuang ke Pulau Patmos, nulis kitab Wahyu. Ternyata Yohanes selamat di akhir hidupnya ya. Dia memang dibuang ke Patmos setelah direndam di minyak panas tuh. Nggak mati, dibuang ke Patmos. Di Patmos dia diperbudak. Nah, tapi pada akhirnya selamat setelah pergantian jenderal yang baru. Nanti kita harus bedah film itu ya. Nah, sebetulnya hari ini nih. Sebetulnya hari ini kita mau nonton filmnya. Cuma Film apa kok? saya rasa belum memadai perangkatnya. Film apa kok? Tentang Yohanes. Kitab Wahyu. Yohanes penulis. Revelation. Tahu berarti. Oh iya benar. Kenapa lu nyium bau tangan sih? Gak ada nyambung. Jorok banget. Ya, Revelation. Dalam Wahyu 20 ayat 14 itu kan dibilang lalu maut dan kerajaan maut itu dilemparkanlah ke dalam lautan api. Itulah kematian yang kedua. Lautan api. Nah, dalam ayat tersebut ditemukan adanya kematian kedua dan lautan api, di mana maut dan kerajaan maut dibuang ke dalamnya. Apa yang dimaksud maut? Maut di situ dalam teks aslinya thanatos, artinya keadaan mati, menunjuk kepada orang-orang mati dan kerajaan maut. Jadi diterjemahkan death. Menunjuk kepada orang-orang mati dan kerajaan maut. Terjemahan dari Hades yang dalam bahasa Inggris diterjemahkan hell. Menunjuk kepada suasana neraka di dalam lautan api. Jadi lautan api adalah tempat bagi orang-orang yang tidak bertobat. Orang-orang yang tidak bertobat itu sama dengan mereka yang menghujat Roh Kudus. Di ayat lain di Wahyu menunjuk pada lautan api sebagai tinggal di luar. Nah, ini di Wahyu 21 ayat 8 ya. Jadi 21 ayat 8 kan? Coba buka dulu deh. Tadi yang kematian kedua. Nakut. Sebentar. 28. Coba cari yang tetapi anjing-anjing dan tukang-tukang sihir. Itu tukang sihir ayat 8 kan? Ayat 8 ya. Tukang sihir. Ayat 15 lu Wahyu 22. Wahyu 22 15.
Apa bunyinya coba? Tapi anjing-anjing dan tukang sihir, orang-orang sundal, orang-orang pembunuh, penyembah-nyembah berhala, dan setiap orang yang cintai dusta yang melakukannya tinggal di luar. Ya. Tapi Jadi anjing-anjing kan sih maksudnya, tapi anjing-anjing. Ya aja kayak Anjing. Najis, najis. orang-orang yang nggak menghargai kebenaran. Oh. Anjing-anjing. Jadi peristiwa dibuangnya jiwa-jiwa yang akan binasa ke dalam lautan api terjadi setelah kebangkitan semua orang mati, di mana setiap orang akan menghadap tahta pengadilan Allah. Jadi dihakimi dulu atau dibangkitkan dulu? Dibangkitkan dulu baru dihakimi. kalau mati, kalau nggak mati, Kalau nggak mati satu- ya udah bangkit. Saat itu Ya, langsung. Kamu apa? Apa ya? Kok kamu apa? pada waktu Kamu apa? aja sih. Lu kayak preman sama apa? nggak kenal dulu. Pada waktu itu semua Hebatan orang ulama telah apa? mengenakan tubuh kekal, tubuh Kira yang jarang begitu. tidak dapat binasa lagi. Inilah yang dimaksud Daniel 12 ayat 2. Coba kita buka. Mandi makanya. Nah, ini yang tadi kita bahas juga di pertengahan apa di awal. Daniel 12 ayat 2. Ini orang berisik udah tahu semua lu. Ikut nonton episode berapa sih lu? Daniel berapa? 12. 12 ayat 2. Ya Allah, Saya Pipo baca tidak ya. Dan banyak dari antara orang-orang yang telah Dari tidur di dalam debu dan tanah akan bangun. Sebagian untuk mendapat hidup yang kekal, sebagian untuk mengalami kehinaan dan kengerian yang kekal. Nah, jadi kalau tadi dibilang mereka apa kegiatannya? Menunggu. Orang Tertidur, tidur aja gitu ya? menunggu. Dan di tempat sebenarnya diksi kata menunggu ya. Menunggu sih. Yang Yang kedua-duanya. Nunggunya dalam keadaan tidur. Kayak nggak ngerasain apa-apa dong, kayak orang tidur aja gitu, Iya. nggak ngerasain apa-apa. Tiba-tiba bangun ya gitu ya? Inti kak. Tapi Dia lu katanya. bisa. Bentar lagi ya. Baru kita tanya jawab ya. Wah bisa Supaya kayak kita kita tidak- kecil tiba-tiba ada di tidak dunia kan melebar. bisa sadar. Iya, anjir. Gitu ya sih. Pernyataan Daniel bahwa Masih bayi. sebagian manusia bangkit Sadar untuk dari berapa? menerima hidup yang kekal, Sadar lu gue. Iya. Sadar dan dikit. yang sebagian mengalami kehinaan dan kengerian kekal, Apa gue dulu menunjukkan Gak tahu kan kayak gitu. kepada penentuan nasib akhir manusia Gak seru. setelah dihadapkan Siapa yang jalan? kepada pengadilan yang 25 tahun. terakhir. Nah, sekarang kita buka ayat terakhir. Baru Dia tuh nggak Ayat ngerti 20 pakai analogi ayat analogi 11 itu, dia nggak sampai ngerti. 14. Dia mesti sebelum 5 tahun. Berapa tadi? Pas 5 tahun baru 11 sampai masuk. 14. Enggak, sebenarnya enggak. Makanya lu Kita gak sadar ingat rasa aja. sakit pas sepertiga tahun. Kan kamu yang ngerasain. Oke, saya baca ya. Lalu aku melihat, nah ini perikopnya tentang hukuman yang terakhir. Lalu aku melihat suatu tahta putih yang besar dan dia yang duduk di atasnya. Dari hadapannya lenyaplah bumi dan langit dan tidak ditemukan lagi tempatnya. Dan aku melihat orang-orang mati besar dan kecil berdiri di depan tahta itu. Lalu dibuka semua kitab. Nah, semua kitab ini kitab apa? Ada dua ya. Kitab kehidupan dan kitab kehidupan anak domba. Dan dibuka juga sebuah kitab lain yaitu kitab kehidupan. Dan orang-orang mati dihakimi menurut perbuatan. Jadi kitab kehidupan itu orang yang dihakimi menurut perbuatan. Tapi kitab kehidupan anak domba adalah penghakiman atas dasar keserupaan. Maka laut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya, dan maut dan kerajaan maut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya, dan mereka dihakimi masing-masing menurut perbuatannya. Lalu maut dan kerajaan maut itu dilemparkan ke dalam lautan api. Itulah kematian yang kedua, lautan api. Kesimpulannya adalah seseorang yang bersikap takut akan Tuhan semestinya bukan takut karena neraka ya, tapi takut karena Menghormati. mengasihi, takut karena menghormati. Amin. Ada pertanyaan?